siang. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Oke, ya sudah. Ya, yang di sini sudah bergabung semua. Hari ini kelas apa saja ya? Ada yang bisa AKL sama apa? AKL. Oke, TKP sama AKL ya. Berarti ada totalnya ada 6 kelas ya. Iya Pak. Oke. Oke. Harusnya berapa ini yang jika sudah bergabung semua? Jumlahnya berapa, Rek? 200-an ya? Nah, ini masih 91 yang masih sudah bergabung. Berarti ditunggu dulu ya. Saya tunggu sekitar 10 menit. Oke, sebelumnya yang sudah bergabung silahkan diaktifkan videonya, biar saya juga lebih mudah untuk absennya. Siapa saja yang sudah hadir. Oke, silahkan diaktifkan videonya. Yang kuotanya penuh silahkan diaktifkan videonya. Yang kuotanya atau sinyal wifi nya terbatas tidak usah diaktifkan juga tidak apa-apa. Yang kuotanya masih aktif atau sangat banyak dan wifi nya lancar, silahkan diaktifkan saja videonya. Oke, untuk itu aja sebagai info bahwa setiap sesi Zoom ya nanti akan saya rekam. Ini sesi Zoomnya. Nanti yang kemungkinan tidak bisa bergabung di sini, belum bisa bergabung di Zoom kita kali ini atau pada sesi berikutnya, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Nanti akan saya upload atau saya kirimkan di YouTube saya. Nanti linknya silahkan dilihat di grupnya masing-masing di kelas, biar nanti ketika teman-temannya yang belum bisa bergabung, belum bisa mengetahui apa saja materinya yang kita bahas hari ini, bisa dilihat lagi oleh yang belum bisa bergabung. Oke, ini sudah 120-an, mungkin langsung itu aja ya, dimulai saja ya. Iya Pak. Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai saja untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk yang pertama silahkan dilihat di layar saya. Saya akan menampilkan LMS-nya. Oke, oke, sudah kelihatan? Udah. Sudah. Saya ambil sebuah contoh di kelas 10 AKL 1. Oke, kita ulang lagi yang kemarin mungkin belum sempat ya. Saya 3 minggu ini mulai dari 3 Agustus itu sampai nah, ini saya diulangi lagi ya. Ini ada tugas yang kemarin yang kira-kira teman-temannya yang belum bergabung, belum paham. Ada juga yang masih bertanya, Pak, ini tugasnya seperti apa sih? Terus ada juga, ini apa harus menggunakan Excel atau harus hanya cukup dikerjakan di Word saja?
Terus ada lagi yang tanya, Pak, misalkan dikirimkan tidak format seperti itu gimana, diizinkan apa tidak? Nah, ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman kalian, mungkin waktu itu dia belum bergabung ya di sesi Zoom sebelum-sebelumnya, jadi mungkin belum paham dengan apa yang harus dikerjakan. Oke, yang pertama, pada pertemuan 3 minggu pertemuan ini kita membahas tentang Office Word, Excel, dan Office PowerPoint. Nah, di sini yang fungsinya adalah aplikasi yang digunakan untuk bekerja di kantor, biasanya untuk membuat proposal, membuat surat, bikin perencanaan anggaran dan sebagai untuk representasi. Oke, di sini terlihat sudah saya buka 3 minggu yang lalu ya. Jadi tugas ini sudah saya sampaikan 3 minggu yang lalu dan akan ditutup pada 15 September. Jadi yang belum mengirimkan segera dikirimkan. Oke, selanjutnya di materi ini tujuannya adalah membuat sebuah proposal kepada sponsor tentang event organizer yang diadakan di sekolah. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, misalkan eventnya tidak diadakan di sekolah gimana? Diadakan di tempat lain, misalkan di balai desa dan seterusnya. Jadi ketentuannya harus diadakan di sekolah kita. Jadi di situ proposalnya harus tertulis di sekolah kita atau di SMKN 1 Duren. Nah, untuk yang apa yang ingin dibuat sebagai eventnya bebas, temanya bebas, bisa apa saja, HUT bisa, terus ada event ekstra, lomba olahraga, lomba yang lain dan seterusnya bisa. Nah, tugasnya terdiri dari 3 file. Yang pertama adalah file Word, yang kedua Excel, PPT, ketiga adalah PPT. Nah, di sini untuk file Word itu berisi tentang proposal lengkap. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh ya. Contoh format proposalnya. Nah, format proposal ini tidak harus dikerjakan secara istilahnya sama persis, tidak harus seperti itu. Ini hanya format, ambil saja formatnya. Untuk isinya silakan bikin sendiri-sendiri, tidak boleh sama persis dengan yang sudah saya berikan. Nah, misalkan ada format yang lain, Pak, boleh menggunakan format yang lain asalkan isinya lengkap. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di file Excel ada anggarannya. Nah, ini kita akan buat anggaran. Kemarin ada yang bertanya, untuk anggarannya biasanya dikerjakan itu, Pak, di Word. Nah, silahkan yang mengerjakan di Word, anggarannya dipindah pada Excel. Jadi mengerjakannya lewat Office Excel. Nah, di situ akan lebih mudah penghitungan dan seterusnya. Ketentuannya lagi bahwa ketika mengerjakan anggaran, misalkan penjumlahannya, pengurangannya, terus format angkanya, gunakan fungsi atau rumus yang ada di Excel. Jadi harus ada rumus dan fungsinya. Nah, kalau tidak ada berarti nanti saya kembalikan belum sesuai dengan ketentuannya. Untuk file PPT-nya berisi tentang ringkasan dari proposal dan anggaran. Ringkasan saja. Slide-nya yang dibuat tidak boleh lebih dari 10, cukup antara 5 slide sampai 10 slide saja. Nah, oke, sampai di sini ada yang belum memahami atau mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang belum jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Kemarin yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan ya. Jadi kita waktunya cuma sampai tanggal 15 yang dikirimkan di Microsoft LMS ini. Jadi nanti yang belum segera. Nah, untuk yang LMS-nya atau Microsoft-nya error terus ada masalah, ditunggu sampai
sampai tanggal 15 September 11 siang, waktunya 11 siang. Nah, jika sampai waktu itu belum mengirimkan, nanti akan dibuatkan sebuah link yang fungsinya untuk mengupload tugas-tugas kalian. Jadi nanti diusahakan agar LMS-nya segera diperbaiki. Nah, sebelum waktu tugasnya ditutup. Nah, nanti kalau sampai tugasnya sudah ditutup dan belum mengirimkan, nanti akan dibuatkan link yang disitu bisa untuk mengupload tugas-tugas yang belum dikirimkan. Nah, untuk ketentuannya kemarin sudah cukup dipahami ya, yang jika mengumpulkan di minggu pertama, kedua dan seterusnya. Lalu sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang di sini di antara 3 tugas ini, di Word, Excel, dan PPT, mengerjakannya apakah sudah bisa atau mungkin ada kendala pada mungkin penghitungan fungsinya atau pengetikan proposalnya dan seterusnya. Pak, Ya, punya saya itu ya susunan acara di Excel nggak apa-apa. kalau untuk susunan acara tetap dikerjakan di Word. Nah, Excel hanya untuk anggaran saja, rincian anggaran. Terus di copy gitu. Nah, gini, kalau sudah dikerjakan di Word, nanti silahkan di copy atau dipindahkan, di-cut ke Excel. Cuman di Excel nanti penghitungannya harus menggunakan fungsi. Semisal seperti ini, silahkan diperhatikan dulu di layar saya. Oke, saya akan buka Excel yang versi online, namanya Office 365. Ya, nah ini untuk itu aja ya, sebagai info bahwa yang mungkin Excelnya ada masalah atau mungkin belum install, kalian bisa menggunakan Office yang online, asalkan itu ya ada koneksi. Bisa menggunakan Office 365 atau Google Spreadsheet untuk yang Excel. Saya di sini menggunakan Office 365. Oke, di sini ada pilihannya, saya pilih Excel. Itu sama persis dengan Excel yang sudah dipasang atau di komputernya sendiri ya, itu sama persis ketampilannya. Nah, seperti ini. Nah, misal ketika kita mengerjakan sebuah itu anggaran, misalkan sini saya membuat anggaran acara pentas seni HUT. Nah, ada nomor, ada acara, terus di situ ada hari 1, hari 2, hari 3. Nah, saya ambil sebagai contoh. Di acara hari 1 misalkan membutuhkan sebuah anggaran biaya sebanyak ini ya. Oh, sebentar. Di sini kita buatkan jenis acaranya.
lukis. Misalnya ya, saya ambil sebagai contoh, misalkan di situ jenis kegiatannya seni lukis. Nah, di hari pertama membutuhkan anggaran biaya sebesar, anggap saja sebagai contoh 300.000. Nah, jangan lupa untuk di Excel silakan diganti format angkanya, diganti menjadi format rupiah atau format uang. Nah, misalkan kita blok dulu yang dibutuhkan. Di sini ada menu, generalnya diganti accounting, simbolnya diganti Indonesia. More accounting, dicari, cari yang Indonesia. Nah, oke. Nah, di sini akan muncul jumlahnya, langsung kita tulis dengan format uang atau format rupiah. Ya. Kegiatan kedua misalkan seni tari, seni musik, dan juga seni hadra. Oke, 500.000. Di sini sebanyak 250.000. Oh, untuk musik mungkin agak lebih mahal, sekitar 700. Nah, angka. Oke, selanjutnya di seni hadra sekitar 600.000. Nah, di sini akan dijumlahkan per harinya kita butuh anggaran berapa. Nah, jangan lupa kalau membuat sebuah anggaran di Excel, usahakan selalu menggunakan fungsi dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi biar hasilnya juga sesuai presisi dan memudahkan kita untuk penghitungannya. Misalkan saya ambil contoh di sini akan menjumlahkan hari pertama itu membutuhkan sebanyak apa. Nah, di sini saya memilih auto sum. Nah, jadi usahakan tiap itu ya, pembuatan rincian biaya nanti akan ada rumus Excelnya seperti ini. Kalau diklik ini ada hasilnya, tetapi di kolom fungsi itu akan memunculkan rumusnya. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang belum dipahami? Kalau sudah paham, saya lanjutkan di tugas berikutnya. Nah, di sini kan ada Word, Excel, dan PPT. Excelnya sudah jelas. Sekarang kita masuk di. Saya mau tanya. Oke. Tapi Ya silakan tanya dulu. itu kan diskon itu bagaimana Pak rumusnya? Rentang Pak. Nah, untuk diskon di sini ada persen. Diskonnya berapa persen? Misalkan jumlahnya berapa, dikasih diskonnya misalkan 10%, nanti dikalikan. Misal ya,
saya punya uang 300.000, di diskon nanti sekitar 10%. Rumusnya gimana? Ya macam-macam sih rumusnya, bisa menggunakan yang manual. Nah, kita seleksi dulu ya selnya yang mau di diskon berapa, dikali 10%. Nah, 10%-nya adalah 30. Nah, nanti tergantung ke penataan kolomnya. Misalkan kalau di 10 diskonnya 10 dari 300.000 berarti kan 30.000. Nah, nanti hasilnya dikurangi 30.000, nanti akan muncul hasil yang sudah didiskon. Atau menggunakan langsung, ini ada menu ya persen, seperti itu. Sampai sini sudah bisa dipahami? Halo? Yang bertanya tadi? File PPT-nya itu ringkasan pokoknya saja atau beserta anggaran? Oke, saya jelaskan lagi. Di sini ada yang tadi ya bertanya, Pak, untuk PPT-nya itu yang istilahnya ditampilkan yang seperti apa? Nah, oke, silakan diperhatikan di layar saya. PowerPoint-nya. Nah, kita masuk di Office 365 lagi, atau mungkin yang sudah membuka laptop itu bisa saya di sini pilih yang PowerPoint. Nah, apa saja sih yang harus ditampilkan ketika proposalnya sudah blank. Nah, untuk biar lebih mudahnya, silakan sebelum kita buat PPT-nya, sebelumnya harus juga sudah dibuka proposalnya. Di sini saya buka proposalnya yang sebagai contoh kemarin yang sudah saya share. Nah, di sini ada format proposal. Di sini ada sebuah contoh kemarin yang sudah saya bagikan di LMS. Yang harus ditampilkan, kita ikuti saja poin proposalnya. Yang pertama kita buat desainnya dulu. Kita desain PPT-nya. Nah, di sebelah kanan saya mengambil contoh agar kita bikin yang kasih judul. Selanjutnya kita bikin di sini yang harus ditampilkan apa, Pak? Nah, di proposalnya dibuka dulu. Misalkan yang pertama adalah latar belakang, judulnya latar belakang. Nah, di sini silakan diketikkan ke poin-poinnya apa saja. Misalkan apa latar belakangnya dan seterusnya.
atau dibuat di satu kalimat saja yang ringkas tentang latar belakang. Kalau kita mengacu yang ini kan ini sangat itu sekali ya, latar belakangnya sangat cukup panjang, jadi diringkas saja latar belakangnya. Nah, selanjutnya nama kegiatan. Di slide selanjutnya kita bikin nama kegiatan. Nah, nama kegiatannya apa? Misalkan pentas seni dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat lagi di proposalnya, tujuan kegiatan. Nah, di slide selanjutnya kita masukkan tujuan kegiatan. Oke, tujuan kegiatannya apa saja? Nah, ini tidak usah diambil semua, cukup beberapa saja sebagai inti. Nanti dimasukkan pada slide tujuan kegiatan. Nah, selanjutnya bikin lagi new slide. Kita cek lagi jenis kegiatan. Nah, kita masukkan sampai poin-poin ini sudah dimasukkan semua. Cuman nanti jika slide-nya lebih dari 10, silakan diringkas lagi. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak perlu dibuatkan slide. Nah, misalkan kita langsung saja bikin anggaran. Di sini di tampilan anggaran biayanya. Nah, anggaran biayanya bisa diambil atau dikopikan jumlah-jumlah ke totalnya lewat yang sudah dikerjakan di Excel tadi. Nah, ditampilkan di sini, bisa bentuk Excel, bisa bentuk gambar, atau langsung diketikkan saja. Nah, oke, gimana? Sudah bisa dipahami? Oke, sudah paham ya? Oke, jadi nanti ya gimana? Kalau belum ada nilainya itu belum dinilai ya? Ya, belum saya koreksi. Kalau belum ada nilainya. Ya udah. Oke. Ada lagi yang bertanya? Pak mau tanya, Hmm? yang di Excel itu Hmm? kan setelah itu Pak yang kemarin pakai jumlah kalkulator langsung muncul jumlahnya itu diketik apa Pak? Nah, itu gunakan fungsinya deh. Nah, fungsi-fungsinya itu semua ada di buku Sidik. Kalau saya itu ya, kalau dijelaskan satu-satu mungkin waktunya tidak cukup. Kalau silakan buku Simdiknya yang semester 1 dibuka. Kemarin sudah saya sharekan di tiap-tiap kelasnya di LMS. Itu sudah ada buku Simdiknya. Kalau belum bisa buka LMS-nya, nanti silakan teman-temannya yang sudah mengcopy atau membuka, mendownload bukunya, silakan itu ya minta ke teman-temannya ya. Punya saya anggaran biayanya terlampau gitu. Ya, yang di Word dituliskan seperti itu. Cuma nanti di Excel kita bikin yang lebih jelas atau ke detail lagi. Jangan lupa dikasih fungsi-fungsinya. Misalkan kita menghitung jumlah, dikasih fungsi seperti itu. Yes. Berarti di PowerPoint ada tabelnya itu Pak. Ya, untuk di PowerPoint bisa ditampilkan lewat screenshotnya Excel, atau bisa langsung dikopikan lewat Excelnya, atau bisa langsung diketik aja. Kalau di PPT bisa langsung diketik jumlahnya berapa, misalkan untuk anggarannya sehari itu membutuhkan sebanyak ini. Nah, seperti itu. Kalau di Excel harus Maksimal, 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 lengkap. maksimal, Oke, gimana?
Untuk slide maksimalnya 10, minimalnya 5. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Nah, Pak. Oke, di sini untuk yang di LMS sudah dibuka semua atau mungkin ada yang belum bisa dibuka, mungkin apa error atau kayak gimana? Di OTKP dan AKL sudah bisa semua, sudah bisa dibuka LMS-nya. Belum? Yang belum bisa membuka silakan menjawab. Apakah ada LMS-nya yang masih error? Oke, yang belum bisa segera menghubungi ya. Yang biasanya siapa yang harus bisa menor istilahnya yang error-error mungkin segera bisa diperbaiki sebelum ke tanggal 15 biar bisa mengirimkan tugasnya. Nanti setelah ditutup, tugasnya ditutup, akan saya bikinkan link yang tujuannya untuk mengirimkan file-file atau tugas-tugas yang belum bisa dikirimkan lewat LMS. Nah, cuman linknya nanti akan saya kirimkan kalau sudah ditutup di LMS-nya. Kalau belum ya tetap ditunggu sampai ditutup. Oke, untuk tugas yang sebelumnya yang Xmind dan Scratch bisa segera dikumpulkan. Oke, masih ada kesempatan ketimbang tidak mengumpulkan sama sekali. Oke, berhubung ini hari Jumat, jadi kita hanya sampai jam 11 lebih 15. Jadi ini waktunya masih ada sekitar 10 menitan ya. Oh, tidak sampai, sekitar 8 menit. Mungkin di sini ada yang tanyakan? Tidak. Ada yang belum mengerti, mungkin belum paham? Saya jelaskan lagi di tugas-tugasnya. Oh ya, sebagai itu lagi ya, mohon nanti diinfokan kepada teman-temannya, eh, sesi kita hari ini akan diupload di YouTube ya. Jadi untuk hari ini sesinya direkam, dan untuk teman-teman yang belum bisa bergabung nanti silakan saya kasih linknya untuk dilihat lagi di YouTube rekamannya untuk yang hari ini. Jadi nanti silakan dikabari teman-temannya, kalau belum bisa bergabung nanti bisa lihat rekamannya via YouTube. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Pak mau tanya, Oke, silakan. berarti yang di PPT itu cuma hasil akhirnya saja ya, Pak? Betul. Jadi kalau sudah bikin proposal lengkap, anggarannya juga lengkap, nanti PPT-nya hanya ringkasan saja. Judulnya apa misalkan seperti yang sudah saya sebelum tadi sudah dipraktikan ya. Jadi bikinnya cuma judulnya apa, misalkan jenis kegiatan apa, terus waktunya kapan, anggarannya berapa. Nah, di anggaran itu tidak perlu ditulis lengkap jika di PPT. Nah, cukup dituliskan jumlahnya saja
atau screenshot di Excelnya, atau Excelnya di copy yang jumlah-jumlahnya saja. Nanti di situ dibuatkan keterangan jumlah anggaran sekian, jumlah yang dibutuhkan sekian. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang di Excel sekali lagi saya itu ya diingatkan lagi bahwa untuk anggaran kerjakan sedetail mungkin, harus ada fungsi atau rumus untuk penjumlahannya, pengaliannya, pengurangannya, gunakan fungsi. Jadi tidak dihitung secara manual. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi? Untuk susunan panitia apakah dari material itu diulangi? Oke, untuk susunan kepanitiaan bisa menggunakan nama-nama temannya yang ada di kelas. Usahakan teman-temannya saja, tidak boleh mengarang. Soalnya kalau mengarang nanti ya namanya macam-macam ya. Gunakan saja nama-nama teman-temannya yang ada di kelas. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya. katanya kalau apa itu yang KJR itu loh apa kalau terlambat dikumpulkan dikirimkan ke Google juga. Ya, kemarin di LMS-nya sudah saya kirimkan ya link untuk mengupload tugas khusus yang Scratch.jr sama Xmind. Nah, di LMS mungkin temannya yang sudah bisa buka LMS-nya minta, kemarin sudah saya kirimkan linknya untuk mengupload. Oke, nanti kalau yang belum bisa itu linknya saya kopikan di WA, di grupnya masing-masing. Terus yang tugasnya belum segera dikumpulkan ya, soalnya di akhir semester nanti akan dikalkulasi yang sudah yang mana, yang belum yang mana. Takutnya pas mau ujian ada yang kurang, nanti malah tidak bisa ikut ujian. Jadi silakan mungkin pekerjaannya yang belum dikirimkan saja. Oke, ada lagi nih yang belum jelas atau mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Halo, ada lagi nih? Ada lagi yang bertanya atau mungkin oke ya, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah oke, ada lagi, ada kemarin yang mungkin mengirimkan itu ya tugasnya via WA pribadi. Ya, ada Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Kemarin ada yang meminta izin untuk mengirimkan tugasnya via WA pribadi. Nah, saya tidak mengizinkan mengirimkan tugas via WA pribadi karena apa? Di HP saya kapasitasnya terbatas. Nanti kalau ada permasalahan terus dikirimkan ke WA, apalagi yang berbentuk file dan jumlahnya kan yang saya terima tidak hanya 1 atau 3 orang atau 5 orang, ada banyak sekali. Jadi mohon untuk tidak mengirimkan tugasnya via WA pribadi. Nanti akan saya bikinkan link khusus untuk mengirimkan tugasnya. Nah, sekali lagi nanti silakan dikasih tahu teman-temannya, saya tidak menerima tugas dari WA pribadi. Oke, selanjutnya nanti kalau ada mungkin kurang jelas bertanya, kalau bisa WA ya silakan WA, kalau tidak ya bisa melalui forum atau pakai gunakan LMS yang sudah disediakan. Oke, sampai sini sudah dipahami? Oke, nah ini waktunya sudah 11 lebih
hampir 15 ya waktunya. Yang laki-laki waktunya Jumatan. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon untuk tetap belajar, tetap fokus, tetap kesehatannya juga dijaga. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.